Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Azalia, NIM 19040349 dari kelompok 7B kelas Teknik Industri B. Dan teman-teman saya yang lain ada Rizky Prawesti dengan NIM 19040341, Nesya Dueta NIM 19040354, Maratua Solihuddin Lubis NIM 19040360, dan yang terakhir ada Kevin Sitorus NIM 19040372. Baiklah, pada kesempatan ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu merancang suatu aplikasi dengan menggunakan Visual Studio, di mana aplikasi yang kami rancang adalah aplikasi penginputan data barang. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas lab komputasi. Alasan kami memilih untuk membuat aplikasi penginputan data barang adalah karena aplikasi penginputan data barang merupakan salah satu aplikasi yang sangat sering digunakan dan juga sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan untuk menginput data barang yang ada di perusahaannya. Tentu saja setiap perusahaan memerlukan aplikasi ini. Dengan menggunakan aplikasi ini, perusahaan bisa meminimalisir kerugian. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan aplikasi yang lebih canggih dan tidak dikerjakan secara manual, tentu saja ketelitian dan juga ketelitian itu bisa lebih meningkat dalam mendata barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar, dan juga bisa mengurangi terjadinya kecerobohan saat pendataan barang-barang. Kalau misalnya dilakukan secara manual kan itu banyak terjadi kecerobohan, misalnya kesilapan, salah hitung. Sedangkan kalau menggunakan aplikasi kan datanya itu lebih akurat. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan beberapa form yang kami rancang pada aplikasi kami ini. Form yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Maratua Solihuddin Lubis. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Maratua Solihuddin Lubis, NIM 19040360. Baiklah, saya akan memulai. Nah, di tahap pertama di sini ada form pembuka. Kita buka dulu terlebih dahulu. Inilah dia, public plus form pembuka. Langsung saja kita ke sifat sub form pembuka. Di coding ini terdapat isinya jam teks sama dengan time of day dan tanggal teks sama dengan today, di mana jam teks ini merupakan jam sekarang dan time of day ini waktu hari ini. Tampilan kronologinya ada, kami menggunakan dua label ID dan password, dua box, dua tick box, ada dua batang dan satu max. Nah, ini kita buat untuk mengetahui outputnya, mengetahui data barang yang dibeli oleh konsumen dari produsen. Seberapa banyak data yang dibeli itu bakal kita masukkan ke penginputan data barang yang kita buat. Langsung saja kita ke codingnya. Nah, di coding ini kita lihat ada inilah coding home loginnya. Di login ini codingnya, dan kita juga ada modulnya. Nah, inilah modul yang kita buat. Ini modulnya dan ini coding.
Baiklah, kita di coding ini, di modul ini, kami menggunakan username password, username dan password. Username ini adalah ID dan password. Ketika kita langsung masuk ke coding, pada coding ini kita menggunakan username dan password yang sudah dimasukkan ke database Microsoft Access, yang nantinya itu sudah ada bagian-bagian dan masing-masing itu akan dimasukkan. Jika ID dan password yang lain dari database, maka itu tidak akan bisa masuk ke dalam Microsoft Access. Untuk login ini sendiri, di situ kan ada private button click. Nah, di bawah ini juga ada if text box 1. Nah, jika if text box 1 ini tidak diisi teksnya, maka akan muncul di bagian MSG box dengan kata yang keluar kode username dan sandi tidak boleh kosong. Maka dari itu, if text box 1 ini harus diisi sesuai dengan database dari Microsoft Access itu sendiri. Nah, kita lihat di call koneksi. Di call koneksi ini ada CMD sama dengan new oleh DB comment. Nah, di coding ini kita temukan ada kata perintah. Ini kata perintah select from TWL akun. From TWL akun ini berada di Microsoft Office 2019. Pada perintah ini, from TWL akun diminta untuk datang dan masuk ke salah satu coding. Dan ini ada where username. Where username ini where artinya di mana. Nah, kita artikan bahwa where username ini di mana letak username, di mana tempat username. Baiklah, kita posisikan username ini berada di text box 1 dan sandi di text box 2 dan on RD CMDX Curaden. Nah, jika itu semua berhasil dilakukan, login berhasil, maka di MXG box ini bakal keluar kata-kata seperti ini. Pastikan akun Anda aman dan tidak memberitahu akun kepada siapapun. Inilah yang akan keluar jika login berhasil, dan MSG box file ini akan memberikan informasi seperti kata sambutan welcome untuk pengguna yang sudah loginnya berhasil. Jika loginnya nggak berhasil, maka MSG box ini bakal mengeluarkan kata-kata seperti ini, username atau sandi salah.
Silakan coba lagi dan langsung ke ini. Terus saya tutup kembali ke form pembuka dialog. Baik teman-teman, setelah kita berhasil login, kita dapat membuka form About Us. Kita klik, lalu akan muncul form berupa info tentang aplikasi yang kita buat. Nah, untuk pengkodingannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama ada sub button klik yang berupa button klik close, di mana kita klik akan menutup form tersebut, yaitu ini teman-teman, yang tombol kembali. Ketika kita akan kembali, maka form akan tertutup. Lalu ada sub berikutnya, yaitu berupa untuk dimana kita harus membuka form tersebut sebelum kita dapat membuka form berikutnya. Lalu setelah itu kita dapat membuka form berikutnya, yaitu form menu. Lalu kita pilih form user. Ketika kita membuka form user, maka akan terdapat pilihan seperti form berikut. Yang pertama kode user, nama user, status, dan password. Ketika kita ingin mengisinya, pertama kita klik tambah terlebih dahulu. Lalu kita isi datanya. Nah, setelah kita isi, kita dapat memilih kita simpan untuk menyimpan data atau kita hapus. Nah, lalu kita bisa untuk menutupnya untuk menuju form berikutnya. Nah, untuk pengkodingannya sendiri kita dapat lihat di sini teman-teman. Di sini. Nah, yang pertama ada submenu hidupkan form, di mana di sini true yang artinya sebelumnya adalah kosong agar yang sebelumnya kosong agar dapat diisi. Ketika kita klik hidupkan form itu terdapat di sini. Yang submenu itu ini yang berupa tambah ini teman-teman. Lalu untuk berikutnya ada sub kosongkan form. Sub kosongkan form ini untuk mengkosongkan form yang telah kita isi, yaitu tombol berupa hapus ini teman-teman. Lalu berikutnya ada sub buat kolom. Sub buat kolom ini kita dapat lihat pada tampilan ini adalah berupa simpan, dimana ketika kita klik simpan, maka data yang telah kita isi akan masuk dalam kolom berikut. Lalu berikutnya ada submenu form load, dimana setelah kita isi maka akan terbentuk kolom dan kembali ke menu awal dan data ini kembali kosong dan di sini telah terisi. Nah, untuk berikutnya ada sub button hidupkan form. Ini sama seperti yang sebelumnya teman-teman. Hidupkan form itu yang tambah. Ini tambah ketika kita telah mengisi formnya. Lalu berikutnya ada button klik yang masukkan akun terlebih dahulu, ini berupa close, dimana ketika kita ingin menutup ini teman-teman, ketika data telah terisi kita akan menutupnya agar bisa ke form berikutnya. Akan tapi jika data ini tidak berisi, maka akan tampilan berupa isi form terlebih dahulu. Nah, untuk berikutnya ada MSG box, data berhasil terinput ke dalam daftar. Nah, itu jika kita telah mengisi lalu kita tutup, maka data telah masuk ke dalam data, lalu kita dapat melanjutkan ke form berikutnya. Nah, sekian teman-teman dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Prawisti, NIM 19040342. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan from data barang. Di sini kami membuatnya dengan menggunakan 4 label, 4 toolbox, dan 4 button click. Jadi fungsi mekanisme dari from data barang ini dia tuh pengikutan data.
Misalnya setiap perusahaan kan pasti punya penginputan data barang, baik itu barang masuk maupun barang keluar. Jadi setiap penginputan data termasuk di from data barang. Lanjut ke codingnya. Jadi sini kami akan menjelaskan coding-coding from data barang. Di from coding data barang mempunyai 4 subbagian coding. Yang pertama sub kondisi awal. Di kondisi awal dia ini dia mematikan text box yang tadi yang ada di sini. Dia akan hilang pada saat kondisi awal. Baru melanjutkan sub hidupkan from. Di sub hidupkan from ini dia akan menghidupkan atau memunculkan text box ini tadi. Baru jadi kita munculnya text box, jadi kita dapat mengisi atau menginput data barang. Baru sub kosongkan from. Di sub kosongkan from ini misalnya kita yang sudah isi tadi kode barang tadi, nama barang isi satuan dan stok. Apabila mengcall kosongkan from ini, maka otomatis dia akan terhapus secara otomatis. Selanjutnya buat kolom. Di subbuat kolom terdapat kode barang, nama barang, satuan, dan stok. Apabila kita mengisi kode barang, nama barang, satuan, dan stok, dia akan secara otomatis tersimpan atau muncul di data grid view ini. Datanya nanti akan berbentuk seperti tabel. Apabila kita mengisi kode barang, nama barang, satuan, dan stok. Itu di subbuat kolom. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang tombol button. Yang pertama, itu tambah. Tombol button tambah ini, dia akan menghidupkan form. Jadi dia akan memanggil hidupkan form ini. Dia akan memunculkan text box ini sesuai dengan sub yang pertama. Sub yang keduanya hidupkan form, dia akan memunculkan text box yang ada di sini. Lalu kondisi awalnya itu dia akan hilang, tapi pada saat kita tekan tambah, dia akan muncul. Bisa kita lihat pada format barang load ini, dia akan meng-call kondisi awal. Jadi kondisi awalnya itu akan mematikan text box yang ada di sini. Baru dia juga meng-call buat kolom. Jadi data-data yang kita isi di sini, kita masukkan di sini, dia akan langsung muncul di data view. Selanjutnya button 2. Button 2 itu simpan. Jadi setiap yang data yang kita isi di sini, nama barang, kode barang, satuan, dan stok, dia akan, apabila kita klik tombol simpan di sini, dia akan muncul MSG box data berhasil terinput ke dalam daftar. Apabila kita mengisi kode barang, nama barang, dan satuan stok. Apabila kita tidak mengisi text box ini, maka dia akan muncul pesan MSG box isi data terlebih dahulu secara otomatis. Selanjutnya button yang ketiga, hapus. Button ketiga ini dia akan meng-call kosongkan from. Kosongkan from. Kosongkan from ini tadi kan dia langsung, apabila kita mengisi data-data yang ada di sini, dia langsung terhapus secara otomatis. Ya, begitu juga button ketiga ini. Dia akan meng-call kosongkan form. Maka secara otomatis apabila yang kita isi di sini, kita klik button 3 ini, hapus, maka semua yang kita isi akan terhapus secara otomatis. Selanjutnya yang keempat yaitu button 4, tutup. Tutup ini sebagai pengakhir di from data barang.
dan sebagai juga untuk melanjutkan ke form data-datanya ini. Perkenalkan, nama saya Miranda Azalia, NIM 1904030449. Di sini saya akan menjelaskan form customer. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan dari form customer yang telah kami rancang. Jadi, form customer yang kami rancang ini terdiri dari 6 label, mulai dari kode customer, nama customer, alamat, kontak person, telepon, dan juga kolom yang ini. Selain itu, juga terdapat 4 text box, 4 button, dan 1 tabel DGV. Jadi, cara kita menggunakan form customer ini yaitu pertama, kita klik tambah, lalu kita masukkan nama customer yang masuk ke perusahaan kita, masukkan alamatnya, setelah itu kita tekan input, maka data yang telah kita masukkan di form ini akan terinput ke tabel DGV-nya. Setelah itu kita tekan simpan, maka akan muncul bacaan data berhasil ditambahkan. Oke. Setelah itu bisa kita lihat pengkodingan dari form customer ini. Kita lihat pengkodingannya di sini. Kita lihat pengkodingannya di sini. Nah, pertama di sini ada sub terbuka. Di sub terbuka ini ada text box 2 enable true sampai dengan text box 5 enable true. Jadi maksudnya di sini sub terbuka ini digunakan untuk membuka semua text box-nya saat dipanggil. Nah, jadi saat itu jugalah text box-nya aktif, bisa digunakan. Kemudian selanjutnya ini ada sub kondisi awal, di mana di sub kondisi awal ini bisa kita lihat mulai dari label 6 sampai text box 5. Jadi di label 6 sampai dengan di text box 5 ini dikosongkan, dan text box 2 sampai text box 5-nya itu masih dalam keadaan non-aktif atau mati. Selanjutnya itu ada subword column. Nah, di subword column ini nanti yang muncul yaitu data grid view. Itulah tabel DGV yang muncul setelah kita input data-datanya. Jadi data yang muncul di subword column ini ada kode customer, nama customer, alamat, telepon, dan kontak personnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada private sub form customer load. Nah, di private sub form customer load ini button 3 enable false. Maksudnya button 3 ini kan tadi itu ada ini, kita lihat di sini. Button 3 itu ini button simpan. Jadi di situ dia maksudnya tidak bisa dia dihidupkan, tidak bisa disimpan sebelum kita mengklik tombol tambah. Nah, di sini tuh ada call buat column kan. Nah, yang call buat column ini digunakan untuk memanggil perintah sub buat column. Jadi data-data di sub buat column itu dimasukkan data-datanya ke dalam text box yang ada di DGV. Nah, kalau kondisi awal itu maksudnya itu kondisi awalnya yang kosong dan mati. Kemudian di call kondisi awal ini juga maksudnya itu semua toolbar itu mati, tidak bisa diklik sebelum kita mengklik button tambah. Kemudian ini ada text box 2. Nah, ini new random kan. Jadi di label 16 itu, di label 6 itu kan kita memasukkan angka yang random di situ untuk kode customernya. Ini kita lihat form customer. Nah, di sini kode customer ini di label 6 ini. Di label 6 ini dia nanti angka yang muncul itu angka yang random. Nah, selanjutnya itu ada button. Nih.
button 2 kan. Nih button 1. Jadi button 1 ini maksudnya kalau kita tekan tambah maka button 2-nya itu batal, berubah fungsi menjadi batal. Kemudian button satunya itu berubah jadi input. Kemudian button 3-nya itu enable true, maksudnya dia aktif, yaitu bisa digunakan. Selanjutnya itu ini di text box 4 ini. Nah, di text box 4 ini maksud dari codingnya ini data yang bisa diinput itu hanya angka, tidak bisa kita menginput huruf. Text box 4 ini digunakan untuk menginput nomor telepon. Jadi kan nggak mungkin di situ kita menginput huruf. Selanjutnya itu ada button 4. Button 4 ini dia pakai miclose, menggunakan fungsi miclose yang artinya akan tertutup. Itu button 4 ini untuk button keluar. Ini selanjutnya maksudnya itu semua yang sudah ditulis di text box 2 sampai text box 5 akan ditulis di form selanjutnya, di mana data tersebut diambil dari form pembuka. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke form barang keluar. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan form barang keluar. Jadi form barang keluar ini merupakan lanjutan dari form customer. Di sini bisa kita lihat bahwa data yang sudah kita input di form customer langsung terinput juga di form barang keluar. Form barang keluar yang telah kami rancang ini terdiri dari 2 group box, di mana yang pertama itu ada group box customer, kemudian ada group box barang keluar. Sekarang akan kita isi kode barangnya, nama barang, satuan, dan juga jumlah barang keluarnya. Kemudian tambahkan, akan muncul bacaan data berhasil diinput, cetak laporan, akan langsung muncul laporan barang keluar. Nah, setelah itu kita akan membahas pengkodingan dari form barang keluar. Di sini bisa kita lihat codingnya ada subkondisi awal, di mana subkondisi awal ini menjelaskan bahwa kondisi awal dari form barang keluar itu adalah kosong dan juga sudah terdapat data yang diinput dari form sebelumnya, yaitu form customer kan. Nah, selanjutnya sub isi data. Di sub isi data ini berisikan dari form pembuka KBC sampai form pembuka JBC. Jadi data yang sudah diinput di form customer akan tampil di text box ini. Maksudnya juga dari coding ini yaitu apa data yang telah kita isi di form barang keluar, mulai dari kode barang sampai dengan jumlah barangnya, jumlah barang yang keluar, nanti itu akan muncul atau akan ditampilkan di menu strip form pembuka, yang nantinya kita panggil dengan perintah form laporan. Kemudian yang selanjutnya call kondisi awal. Untuk tampilan awal dia akan menggunakan call kondisi awal ini, kemudian memanggil kondisi awal. Yang kondisi awalnya itu bisa kita lihat tadi keadaan data yang di mana keadaannya data yang telah kita input di form sebelumnya telah terdapat di group box customer. Kemudian ini ada button 1 untuk memanggil perintah call isi data. Untuk data yang kita tambahkan akan muncul di status strip. Nah, maksudnya itu guna si status strip itu untuk memanggil semua data yang akan muncul nanti di laporan akhirnya. Kemudian setelah berhasil ditambahkan akan muncul data berhasil ditambahkan. Data berhasil diinput maksudnya. Kemudian ini ada button 3, me hide. Jadi me hide ini maksudnya sembunyikan form ini dan tampilkan form laporan barang keluar ini, form laporan show dialog. Itu selanjutnya ada button 2, me close ini, yaitu button keluar. Jadi menggunakan perintah me close di mana form ini akan otomatis tertutup. Selanjutnya
akan kita jelaskan form laporan barang keluar. Baik, selanjutnya saya akan membahas form laporan barang keluar, di mana form laporan barang keluar itu bisa kita peroleh dari mengklik button cetak laporan. Nah, akan muncul form laporan barang keluar. Form laporan barang keluar ini datanya diperoleh dari form customer dan juga form barang keluar. Form barang keluar yang kami rancang terdiri dari satu group box dan 22 label. Sekarang akan saya bahas codingnya, di mana codingnya itu yang pertama ada sub isi data. Maksudnya semua teks itu kosong, tidak ada data yang kita input ke form tadi. Datanya sudah ada, berasal dari data form sebelumnya, yaitu form customer dan juga form barang keluar. Sedangkan tampilan awalnya itu langsung memanggil sub isi data untuk menampilkan data-data yang sudah diisi dari form customer dan juga form barang keluar. Selanjutnya itu ada button 1, yaitu button tutup, me hide, artinya form laporan keluar ini akan tertutup dan langsung muncul form penutup. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisha Deweta Sinaga, NIM 1904030054. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang form supplier. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan memberitahu apa sih guna form supplier itu. Form supplier itu digunakan untuk mengisi data supplier yang berisi kode supplier, nama, alamat, telepon, dan kontak person. Kalau kita melihat dari formnya, jadi teman-teman, kami di sini menggunakan 6 label, yaitu yang ada kode, nama, alamat, telepon, dan kontak person. Lalu juga kami menggunakan 4 text box, lalu menggunakan 4 button, dan juga menggunakan 1 DGF atau data grid view. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang coding dari form supplier. Nah, di form supplier ini kita pertama melihat ada sub terbuka. Nah, sub terbuka ini dia berguna untuk membuka semua text box-nya kalau dipanggil. Lalu ada sub kondisi awal. Nah, sub kondisi awal ini digunakan untuk mengosongkan dan mematikan. Nah, pada sub kondisi awal ini label 6 sampai text box 5 itu kosong. Lalu kita masuk ke sub buat kolom. Di dalam sub buat kolom ini itu digunakan untuk membuat tampilan di data grid view sesuai dengan data yang diinput. Misalnya nih kita masukkan kode supplier, nama supplier. Nah, nanti datanya itu akan tampil di data grid view. Lalu form customer load. Button 3 false artinya mati. Button 3 yaitu simpan. Tidak bisa disimpan sebelum ditekan tambah. Maksudnya tidak bisa disimpan sebelum kita input data barangnya. Nah, jadi button ini harus dimatikan terlebih dahulu. Lalu ada call buat kolom. Nah, call buat kolom ini untuk memanggil perintah sub buat kolom. Lalu ada call kondisi awal, yaitu kondisi awalnya kosong dan mati. Awalnya itu semua toolbar mati, tidak bisa diklik, hanya bisa diklik setelah kita mengklik tombol tambah. Kita masuk ke label text box 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita untuk menginput data terlebih dahulu. Nah, lalu kita masuk ke button 1. Di mana button 1 itu kalau kita tekan tambah, maka button 2 itu batal. Kemudian button 1 itu berubah menjadi input, baru button simpan, terbuka, atau aktif. Jika label atau teks belum dimasukkan datanya, akan keluar pesan isi data terlebih dahulu. Jika sudah diisi, maka data akan tampil di tabel data grid view. Lalu kita masuk ke button 2 edit. Nah, setelah diklik tambah, jika button tambah sudah diklik, maka button edit akan berubah menjadi button untuk batal. Lalu button 4 ada keluar, me close artinya akan tertutup. Button 3 itu simpan. Apa yang sudah ditulis di text box 2-5
akan dituliskan di form selanjutnya, di mana data tersebut diambil dari form pembuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang form barang masuk. Nah, di dalam form barang masuk ini, itu berisi data barang yang masuk ke persediaan yang datang dari supplier. Form ini juga termasuk lanjutan dari form supplier. Kenapa? Karena kan supplier itu orang yang memasukkan barang, jadi datanya itu ditampilkan di form ini. Lalu di dalam form barang masuk di sini kita melihat ada dua group box, yaitu ada group box supplier dan group box barang masuk. Nah, di group box supplier ini kan nanti data yang ditampilkan itu adalah data yang kita isi di form supplier yang sebelumnya, karena kan ini isinya tuh ada kode supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Jadi nanti itu isinya tuh data yang kita isi di dalam form supplier yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya di group box yang barang masuk ini, kita di sini akan mengisi data lagi untuk barang apa saja yang kita masukkan. Lalu nanti datanya itu akan ditampilkan di form laporan barang masuk gitu. Dan di sini saya akan membahas tentang coding dari form barang masuk. Nah, yang pertama kita bisa melihat di sini ada subkondisi awal. Nah, di subkondisi awal ini dia berisikan perintah kalau setiap text box-nya itu kosong, dan data yang kita isi di form sebelumnya itulah nanti yang akan ditampilkan di text box yang kosong ini. Terus yang KCNC ACTC ini itu merupakan nama label yang ada di group box 1 data suppliernya itu. Lalu ke sub isi data. Sub isi data ini berisi apa yang kita input di group box barang masuk yang berupa kode barang, nama barang, sampai ke jumlah barang yang masuk. Nah, itu nanti ditampilkan di form menu strip pembuka yang nantinya kita panggil perintah ini di form laporan. Nah, untuk tampilan awal dari form ini, dia memanggil call kondisi awal. Ini berarti semua dalam keadaan kosong, dan data supplier yang kita isi sebelumnya itu akan ditampilkan di group box 1 ini. Lalu kita masuk ke button 1 klik. Nah, ini dia menampilkan call perintah sub isi data. Untuk setiap data yang kita input di text box ini, kita klik data tambahkan, berarti nanti datanya itu masuk ke status strip di bawah sini. Nih, gunanya status strip ini, untuk di form laporan akhir, kita akan memanggil yang ada di status strip ini untuk membuat laporan. Nah, kalau kita sudah memanggil call isi data, dia nanti otomatis akan masuk ke data yang berhasil diinput. Misalnya kita klik tambahkan nih kan. Nah, nanti datanya itu dia langsung masuk. Ini kan ada tulisan data berhasil diinput. Nah, terus kita masuk ke klik button 2 klik. Ini dia kalau misalnya kita klik button close, nanti maka form ini akan tertutup. Lalu di sini dia ada button 3 yaitu cetak laporan. Nah, di sini ada dituliskan codingnya mi-hide. Perintahnya di sini itu untuk menyembunyikan form ini dan akan menampilkan form selanjutnya yaitu form laporan barang masuk. Kalau yang selanjutnya itu ada form laporan barang masuk. Di dalam form ini terdiri dari 1 group box dan 22 label. Labelnya itu mulai dari kode supplier, nama supplier, sampai dengan jumlah barang. Nah, ini nanti kita akan memasukkan perintah dari status strip. Jadi, semua data yang kita masukkan itu akan ditampilkan di dalam form laporan masuk ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari form laporan barang masuk. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada sub isi data. Kan kita bisa lihat tuh, semua itu masih kosong. Di sini belum ada data yang masuk. Namun kan, nanti itu data yang masuk itu berdasarkan data yang kita isi di form supplier dan form barang masuk yang sebelumnya itu. Nah, lanjut ke bawah, itu kita bisa lihat ada call isi data. Coding call isi data itu, jadi gini, jadi untuk tampilan awal di form laporan barang masuk ini, dia langsung memanggil
sub isi data, di mana isinya itu untuk menampilkan data yang kita isi di form supplier dan form barang masuk yang pertama tadi. Nah, jadi di form ini semua datanya itu sudah direkap, maka nanti jadilah sebuah laporan. Nah, lanjut kita kan tadi tuh ada button tutup. Jadi di button tutup ini kita bisa lihat codingnya itu dia berisi me hide form penutup show dialog. Nah, jadi misalnya kita klik button tutup ini, itu otomatis form laporan barang masuk ini akan tertutup. Maka langsung lanjut ke form penutup. Terakhir adalah form penutup. Form penutup ini tidak terdapat banyak. Form penutup ini cukup sederhana, hanya menggunakan satu label sebagai keterangan bahwa penggunaan aplikasi telah selesai dan pengucapan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini, di dalam form penutup ini hanya menggunakan satu button, yaitu button keluar dengan coding N. N ini menandakan bahwa jalannya aplikasi telah selesai.